Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebelum saya menyampaikan sedikit materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Aji Sukma dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen, semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan materi dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan materi pembahasan kekuatan budaya dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Pengertian budaya. Budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, kepercayaan, aturan, norma, agama, kebiasaan, adat istiadat, dan kelembagaan yang dipegang teguh dan diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Adapun jenis-jenis budaya, menurut Cateora dan Graham mengemukakan ada 3 kelompok kebiasaan berbisnis, yaitu budaya imperatif, budaya adiafora, dan budaya eksklusif. Jenis-jenis budayanya, budaya imperatif merupakan kebiasaan-kebiasaan dan harapan bisnis yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan atau dihindari jika ingin hubungan berhasil. Contohnya di Jepang, kontak mata yang lama dianggap serangan. Sebaliknya di Arab dan di Amerika Latin, kontak mata dianggap penting sebab menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya. Budaya adiafora berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan di mana budaya-budaya orang asing diharapkan untuk menyesuaikan atau berpartisipasi dalam budaya penduduk setempat, namun tidak harus dilakukan. Contohnya, orang Jepang tidak mengharapkan orang asing untuk membungkukkan badannya dan memahami ritual berbungkuk di kalangan orang Jepang. Tetapi, sebuah bungkukan simbolis menunjukkan minat dan beberapa sensitivitas terhadap budaya mereka yang dianggap sebuah sikap hubungan baik. Dan yang terakhir, budaya eksklusif. Budaya-budaya yang khusus bagi penduduk setempat dan terlarang bagi orang asing. Pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Menurut Cateora dan Graham mengemukakan dan membahas 4 jenis masalah negosiasi bisnis internasional yang disebabkan oleh budaya. Di antaranya adalah yang pertama, perbedaan bahasa. Masalah yang biasanya muncul di antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi adalah percakapan sampingan yang menggunakan bahasa mereka sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lawan negosiasinya. Percakapan ini menimbulkan prasangka negatif bahwa pihak yang melakukan sedang melakukan komunikasi atau diskusi rahasia. Yang kedua, perilaku-perilaku nonverbal. Hal ini tercermin dalam perbedaan sikap pada saat berdiam diri pada saat negosiasi, perilaku interupsi, raut muka pada saat menatap, dan sentuhan. Yang ketiga adalah nilai-nilai, objektivitas, daya saing, kesetaraan, dan ketepatan waktu. Dan yang keempat, perbedaan pada proses-proses berpikir dan pengambilan keputusan. Proses berpikir merupakan suatu kegiatan mental maupun proses yang terjadi
di dalam pikiran saat dihadapkan dengan suatu permasalahan atau pengetahuan baru, yang pada akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan caranya sendiri. Tindakan para pemimpin atau pengambil kebijakan biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, yang artinya kebijakan yang diambil biasanya kebijakan akan diputuskan dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling berkaitan dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai pemilihan alternatif terbaik dari berbagai pilihan alternatif yang tersedia. Budaya dan pemasaran. Dalam pemasaran internasional, aspek budaya sangat mempengaruhi strategi para pemasar untuk merumuskan strategi marketing tersebut agar kegiatan pemasaran produk yang dilakukan dapat sukses dan berhasil di lingkungan internasional yang sangat dinamis. Maka berikut adalah formulasi strategi pemasaran yang harus dilakukan seorang pelaku usaha, yaitu dengan cara 4P. Product, Price, Place, dan Promotion. Oleh karena itu, perlu disusun program marketing yang baik didasarkan pada kriteria berikut ini. Produk. Dalam pemasaran internasional, pelaku usaha harus dapat menciptakan produk yang sesuai dengan target pasar mereka. Dan budaya merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam menciptakan produk dalam perspektif global. Karena setiap daerah pemasaran membutuhkan produk yang berbeda, serta pendekatan yang berbeda dalam penciptaan produk tersebut. Produk tertentu, khususnya makanan, minuman, dan pakaian, memiliki hubungan dan ikatan budaya yang sangat kental dibandingkan dengan produk lainnya seperti mobil dan sepeda motor. Produk atau jasa juga dapat dilarang atau dibatasi karena alasan budaya. Berikutnya adalah harga. Kesediaan pelanggan untuk membayar produk yang dipasarkan akan bervariasi pada daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Produk yang dianggap memiliki nilai yang baik dalam satu budaya mungkin memiliki nilai lebih dan dihargai lebih mahal dibandingkan dalam budaya lain. Berikutnya adalah distribusi. Variabel budaya juga dapat menentukan strategi distribusi. Hal ini tergantung dari gaya hidup masing-masing dan budaya masing-masing daerah. Yang terakhir adalah promosi. Dari 4 unsur bauran pemasaran, promosi adalah salah satu yang paling menonjol. Budaya biasanya akan memiliki pengaruh besar pada strategi komunikasi perusahaan. Oleh karena itu, pelaku pemasaran internasional harus berhati-hati melakukan komunikasi pemasaran melalui strategi promosi iklan dan advertising lainnya. Hal ini karena gaya iklan yang efektif dalam budaya tertentu dapat menjadikan kontraproduktif dalam budaya lain. Dalam konteks budaya tinggi, misalnya Spanyol, Italia, Jepang. Gaya komunikasi cenderung lebih langsung dan halus. Dalam konteks budaya rendah, misalnya Jerman dan negara Skandinavia, iklan lebih menggunakan data faktual dan menyertakan alasan agar kegiatan promosi lebih efektif. Oleh karena itu, para pelaku pemasaran internasional harus paham mengenai strategi pemasaran, khususnya marketing, dalam memformulasikan strategi pemasaran yang paling cocok dengan target market pasar internasional yang sangat dinamis, sehingga adanya kesesuaian antara strategi pemasaran dan budaya setempat akan berdampak pada kelanggengan bisnis dan keberhasilan memasarkan produk yang dilakukan oleh para pemasar internasional. Informasi pokok yang perlu dimiliki pemasar internasional dalam analisis budaya suatu negara. Yang pertama, perkembangan atau sejarah singkat suatu negara. Yang kedua, kondisi geografis meliputi lokasi, iklim, transportasi, sistem komunikasi. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan meliputi sistem kekeluargaan, pendidikan, politik, hukum, organisasi sosial.
Yang keempat, sistem kepercayaan, agama dan estetika. Yang kelima, kondisi kehidupan meliputi pakaian, perumahan, kesehatan, kondisi kerja, dan rekreasi. Dan yang terakhir, bahasa, mencakup bahasa nasional dan daerah. Adapun perubahan budaya terjadi saat seseorang mengintegrasikan budayanya dalam bahasa tubuh, objek material, tradisi atau konsep dengan budaya orang lain melalui proses difusi budaya. Perusahaan mempengaruhi budaya saat mereka impor produk baru. Kebijakan dan praktik bisnis ke negara tujuan, budaya juga mempengaruhi gaya manajemen, jadwal kerja, dan sistem reward. Adaptasi budaya setempat di seluruh dunia berarti berpikir global dan bertindak lokal. Dan kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Faktor budaya merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan pemasaran internasional. Budaya adalah salah satu pondasi utama yang dijadikan landasan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya. Hal ini karena budaya pada level internasional sangat beragam, berbeda-beda dan dinamis, sehingga memerlukan cara, strategi, dan pendekatan yang berbeda-beda pula untuk memasarkan produk tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Mohon dikoreksi bila ada kurang dan ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.